Maaf, lu pernah ngutang gak? Pernah. Sa, udah ntar aja ini kita rekam kok. Ntar juga pasti FYP nih video. Lu tonton aja, ya. Udah ah. Dia mau tidur nih, tempat tidurnya kakinya itu disiram air dulu. Karena dia nggak bisa tidur kalau nggak basah. Bud, sehat Bud? Nih, air putihnya setengah mateng kan? Uri, sampai lagi. Oh elah kesini minumnya air putih mulu, kopi ngapa? Air putih terus kita kapan lakunya? Aduh, Yan, nih bahan rekes teko. Ya, nggak apa-apa, namanya buat kesehatan ya kan? Nah, aman kata si Mira suka banget minum jahe ya. Nggak ada yang ngopi deh, warung kopi ini namanya. Pada kesehatan semua. Jak. Sa. Oh Jak. Kapan balik Risa? Iya. Lo sendiri aja? Iya sendiri aja. Gue tadi pesan strawberry milkshake mah. Iya ntar dulu sabar Bang. Cepetan. Iya ntar dulu sabar Bang. BTW tadi titipan lo udah gue pesenin ya? Iya udah. Cepetan ya, gue tunggu dalam ya. Iya. Iya lu kapan baliknya? Ini gue juga jadi bingung. Iya tadi, ini kenapa pada nuker-nuker tadi ya? Nuker-nuker? Nggak, ini namanya warung ngeprank ya, elah konsep baru biasa. Iya, dokter Farhannya udah di sini kenapa? Nanya apaan? Farhan maaf, ini si Risa. Kenapa? Dia nanya, lu pernah, masa sih gue nanya gitu? Lu pernah sakit gigi nggak? Pernah lah. Pernah tuh Sar. Lu pernah sakit kepala nggak? Hah? Ya pernah lah, gue kan manusia. Pernah juga, iya dia. Maaf, lu pernah ngutang nggak? Pernah ngutang? Tapi gue bayar langsung sih. Oh dibayar? Iya. Kalau pernah sakit hati? Jarang. Jarang katanya. Kenapa jadi lu nanya-nanya mulu? Gue kayak wartawan nih. Iya, entaran aja ya. Iya, yuk. Si Risa maafin. Iya, kenapa? Gue juga suka bingung, kenapa gue juga mau aja. Udah 5 kali gue kayak begini. Disuruh-suruh sama Risa tuh mau aja. Bentar ya. Iya. Ya Allah. Kenapa? Dia ngasih pertanyaan banyak banget. Katanya mau ditanya nama lu. Sa, udah ntar aja ini kita rekam kok. Ntar juga pasti FYP nih video. Lu tonton aja, ya. Udah ah. Kan berhubung kita direkam nih, tapi ceritanya kan kayak nggak ada kamera di sini. Oh iya, betul. Gue yakin ntar Risa nonton. Betul. Jadi sembari kita ngobrol-ngobrol ya kan. Tapi sebelumnya makasih udah main-main kesini. Iya. Ntar lo traktir gue makan juga ya? Kita warung gue, Oh iya, UMKM gue. Oh iya betul. Tenang aja. Nggak ngutang kan tapi? Enggak lah. Nah ini biar lebih seru lagi, gimana kalau gue nanya-nanyanya pakai ginian nih? Apa tuh? Nah, Cakep banget ya. pernah atau nggak pernah? Gimana? Oke deh, nih lo lagi sensus nih. Ini si Risa kan tadi, gue mah nggak kepo orangnya. Iya. Si Risa ini gue juga Ya udah deh. bingung. Nggak apa-apa, Tapi gue lu ikutin lah. hati-hati ya, dia walaupun nggak ada, cek deh ada rambut nggak di sini. Dia Serem suka ya? mainnya gitu, Iya, betul, black betul. magic. Iya. Jadi hati-hati aja nih kalau lu makan di sini jangan lupa pakai doa ya. Iya, Ini bismillah sembari ya. kita tanya-tanya nih, katanya gini. Farhan, pernah ngelukis atau enggak? Pernah. Pernah. Melukis? Iya, gue melukis juga. Pernah taruh lukisannya ke Patino Sidik? Pernah dibilang, Nggak pernah sih. bagus? Nggak pernah. Gue orang introvert kan, jadi gue biasa simpan semua aja. Pendendam. Takut banget ya. Lah, lo kan pernah ngeliat lukisan gue gimana sih, Jak? Kita kan udah temenan lama. Loh? Gue yang lagi senderan di sofa Iya, pakai betul. kalung. Betul. Bukan lo dalam mobil ya, gini tangannya. Tuh iya, udah ya. Iya. Sambil voice note kita. Oh, iya. Nih ada lagi katanya, pernah atau enggak ngevlog? Pernah. Oh pernah. Tapi gagal mulu. Terus dia nanya juga nih, pernah atau enggak kuliah desain? Nggak pernah. Nggak pernah, karena kuliahnya udah pasti kedokteran. kedokteran. Walaupun lu sebenarnya suka nih ya sama Perdesainan duniawi ya. perkontenan gitu. Tapi bentar ya kata Risa. Oh iya juga ya. Tapi lu kenapa jadi dokter?
Kenapa lu ngatur hidup orang? Udahan ya. Jadi kenapa akhirnya lu mutusin untuk jadi dokter? Apakah lu pengen nyamain cita-cita lu sama Susan? Jadi gue tuh dulu sebenarnya pengen masuk interior design ya. Jadi gue tuh dari umur 3 tahun itu udah suka gambar, gue udah suka ngelukis, gue juga suka nyanyi kan, gue suka bermusik gitu. Jadi emang kayak lo bilang otak kanan gue lebih aktif sebenarnya. Setuju. Tapi karena kurang disetujui gitu ya untuk jurusan itu, akhirnya gue memilih jurusan yang eksak. Gue tuh sempet kayak dulu memilih teknik juga, tapi nggak pernah masuk, gagal. Udah akhirnya gue belajar kayak, udahlah pokoknya gue harus bisa nih di sini. Turns out gue suka. Nggak gini, jujur kalau emang ibu gue bilang kamu masuk dokter ya, gue udah bilang bu kandas gitu kan. Karena satu udah gue nggak suka, dua gue nggak ada otaknya. Tanya lagi nih. Pertanyaan dari Riza lagi. Pernah atau enggak kasih sen kanan beloknya belok kiri? Pernah. Biasanya salah. Gue harusnya belok kiri kan. Gue udah ngasih sen kanan duluan. Biasanya udah langsung diklakson tuh dari belakang tuh. Pernah atau enggak lupa password TikTok? Pernah. Tapi lo tipe orang yang passwordnya tuh beragam atau cuma satu untuk semua account? Paling ada 2-3 jenis password yang beda. Gue tebak ya, password lo ya, tanggal lahir. Bukan. Nomor telepon rumah. Enggak, Wah gila sih, cenayang lo ya? Sorry, hacker. Keputusan lo untuk buat kontennya di TikTok. Iya. Instagram, atau mungkin kalau lo masih punya akun Friendster. Wah. Atau akun Path lo masih Setahu gue nyala. Friendster sekarang jadi website main game gak sih? Iya bener, main game. Lo kenapa akhirnya memutuskan untuk ngasih semua apa yang lo tahu di kedokteran lewat TikTok? Itu tuh sebenarnya awalnya kebetulan. Jadi gue tuh pas lagi main TikTok gitu ya, terus ada satu content creator di TikTok itu yang buat apa tuh video, lagi minum minuman manis, terus kayak wah ginjal gue kerja keras nih, lambung gue kerja keras nih, gitu awalnya. Terus gue mungkin sebagai dokter punya insight yang lebih tentang itu ya. Akhirnya gue stitch lah video itu, gue buat kayak ternyata pankreas juga kerja keras dan segala macem. Akhirnya dari situ ya udah kayak gue mulai banyak kan yang komen kan, ternyata videonya tuh viral. Kalau nggak salah kemarin tuh sampai berapa views ya? 10 juta, 11 juta views gitu. Sumpah, itu tuh gue gak nyangka banget sih awalnya. Karena style si organ itu naik, akhirnya gue buatlah video lain yang berkaitan, kayak netizen tuh biasa nanya, dok kalau misalnya nggak minum air putih yang cukup, dampaknya ke badan apa gitu. Atau dok aku sering banget nih makan gorengan, apa dampaknya gitu. Akhirnya gue buat video-video yang lain dan ternyata orang suka. Udah akhirnya gue fokus di TikTok. Ini juga sih sebenarnya konten yang lo kasih ke pemirsa itu adalah bahasan sehari-hari. Sehari-hari, iya. Iya nggak sih kayak air putih, tadi lo bilang gorengan gitu ya. Itu tapi menurut gue genius sih. Yang lo jadi kaki, lo jadi jantung, lo jadi liver, lo jadi otak gitu kan ya. Kalau kita ngomongin cara lo buat konten di TikTok nih, lo akan riset dulu ya? Selalu. Riset dulu, abis itu baru dibuat TikToknya. Baru dibuat videonya. Nah, untuk pemilihan topiknya tuh apakah yang lagi terkini aja lo buat atau kayak ini orang mesti tahu sih gitu? Iya, jadi gue kalau misalnya buat konten di TikTok itu, gue ngelihat kayak apa yang lagi orang pertanyakan pada saat itu, yang banyak. Biasanya tuh yang kayak gue bilang ke lo, yang gue dapat kayak tag-tagan di video-video gitu. Jadi gue misalnya gue, oh ini kayaknya orang butuh tahu. Tapi kalau misalnya ada ilmu yang gue nggak yakin, ada dua nih, either gue tanya ke spesialis yang gue kenal, misalnya berhubungan dengan mata, atau berhubungan dengan obgyn gitu ya, reproduksi dan yang lainnya. Gue bisa tanya ke spesialis, dokter spesialis yang gue kenal, dok, gue mau konsultasi dong gini gitu. Atau gue nggak react sama sekali kalau gue ngerasa ilmu gue nggak cukup. Wah, ini sih saatnya gue akan ngasih jempol gue ke depan air muka lo. Luar biasa. Jempol, kamu hebat. Pernah atau enggak turun dari Gojek terus salim sama drivernya? Nah, Kayak nggak pernah deh ya. Kayaknya nggak pernah ya? Nggak pernah. Sorry Risa, kecuali ada hubungan keluarga ya. Karena mungkin sebenarnya pengen, cuman takutnya kata driver Gojek, kita siapa ya? Nah, ini. Oh ini mungkin kalau lu lagi sibuk banget. Pernah atau enggak meeting di jalan? Pernah. Pernah dong. Pernah atau enggak dapat ide dari netizen? Nah,
gue suka nih. Iya. Apa? Karena gue yakin kita pun pernah ada mentoknya. Jujur ya, kadang-kadang tuh ada yang pertanyaannya, iya ya? Masa gitu sih gitu? Gue juga kan nggak pernah ada satu dua yang gue nggak pernah pelajarin nih selama gue kuliah misalnya. Iya. Atau gue nggak pernah nih nemu kasusnya gitu selama gue jadi dokter. Masa sih? Contoh, makan beras. Apa nih? Kenapa nih? Gue tuh pas buat konten TikTok, itu ada yang nanya, Dok kalau misalnya makan beras mentah, ya beras ya mentah lah ya. Ya makan beras itu efeknya ke tubuh apa? Nah gue buatlah, gue kayak beras gitu. Terus gue cari tahu, gue tahu ada satu kondisi namanya pika. Tapi yang gue tahu pika tuh lebih ke yang paling umum tuh makan es batu. Ngunyah es batu ya, gue juga sering sih ngunyah es batu gitu. Nah ternyata banyak juga yang makan beras. Gue buat videonya, banyak banget yang komen, iya gue juga suka makan beras gitu. Kayak itu pada, oh iya ternyata ini satu fenomena yang sering terjadi gitu ya. Atau misalnya yang gue juga ini, dia mau tidur nih, tempat tidurnya kakinya itu disiram air dulu. Karena dia gak bisa tidur kalau gak basah. Hah? Baru denger kan? Dia tuh kecil mungkin rumahnya suka Gue gak tahu sih, gue gak tahu. Mungkin itu budaya ya yang gue gak pernah ada di keluarga gue dan di diri gue juga. Gue akhirnya tahu, tapi ya itu dalam jangka panjang ternyata gak baik. Karena kan kayak jamur, lembab, itu kan bisa terjadi ya kalau dari sisi medisnya gitu. Jadi gue edukasi itu juga gitu. Dan itu hal-hal yang baru yang gue pelajarin selama gue mengedukasi dan gue juga, gue punya ilmu baru nih gitu. Gue baru tahu sih ada orang yang pemakan beras dan menggenangi kakinya terlebih itu dua dari tertidur. sekian banyak yang gue lihat di sosial media yang orang akhirnya nge-tag, Dok ini emang boleh ya gitu. Wow, tepuk tangan dulu dong untuk jempolan kita hari ini. Terima kasih ya, tanpa walaupun lo harus ya main-main ke TikToknya Farhan, lo sudah memberikan ilmu ke kita secara RP 0 detik ini. Dari Gomet ya? Iya, Mas Farhan ya? Iya betul. Oke, terima kasih Mas. Iya, hati-hati Mas. Mari, Mas. Ya. Menurut gue lo parah banget kalau lo gak pulang sekarang. Karena gue capeknya juga udah kelewatan. Please lo balik sekarang juga ya. Gue tunggu. Awas lo Jangan lo kenapa? Ya udah dulu Udah, deh. jangan khawatir. Iya. Nih. Risa katanya mau resign. Ya. Tuh gue bilang jangan dong. Kenapa bisa? Nggak tahu katanya dia capek difitnah sama gue. Enggak, ini tadi gue udah pesenin kan lo minta vitamin kan. Gila lihat tuh. Iya. Teh aja bergelombang. Luar biasa sih. Ini seperti semangatku ketika mendapatkan obat-obat ini. Allah terima kasih ya. Iya. Namanya juga pandemi kan. Kita butuh Lo ngapain vitamin. susah sih? Kenapa sih? Ya abis gue kemarin nyari-nyari di warung nggak ada. Gue nyari ke koperasi Cida juga nggak ada. Terus ke toko kelontong Wanonu juga nggak ada. Astaga, lo pakai Gomet aja kenapa sih? Kan gampang. Emang bisa ya? Ya bisa, lo tinggal ke aplikasi Gojek ke Gomet. Yaudah terus lo tinggal pesan dari situ. Lo mau pesan vitamin, lo mau pesan apa? Misalnya lo lagi sakit kepala, lo mau pesan obat generik ya bisa juga. Ini berarti bagus lah ya. Ini kan ada C, D, zinc. Iya. E. Pokoknya untuk imun tubuh lo udah oke lah. Udah gue pesenin soalnya tadi. Tapi nggak ada duit. Ya udah, gue udah. Duit vitamin juga loh. Enggak udah, nanti gue udah WhatsApp lo tadi totalnya berapa. Lo tinggal transfer. Lo jadi lo gak ngasih gue duit, tapi gue yang harus transfer. Thank you for nothing ya. Ya udah lo traktir aja deh, traktir gue ya. Gitu dong. Tapi thank you for everything. Iya. Dan gue yakin pemirsa di sini juga kalau bisa selamatin lo satu-satu gitu kayak makasih ya gitu. Kayak karena kondangan ya. Benar. Karena lo udah menjadi pribadi faedah jempolan yang buat kita akhirnya mengerti seputar dunia permedisan. Dan gue yakin banget di sini pemirsa juga pasti punya nih nakes-nakes yang sama kayak Farhan yang selain pintar dia juga memberikan ilmu yang bermanfaat dan dia juga bisa menjadi faedah untuk diri kita yang kelinglungan. Boleh langsung di-share di kolom komen siapa nih nakes berikutnya yang bisa kita undang di sini. Pemirsa, sampai kita ketemu lagi ya di 1, 2, 3 Cerdikawan tukar-tukar cerita. Ini deh dimakan nih gorengan palsunya. Hah? Udah kena teh. Enak loh. Iya. Nggak pernah pakai gorengan tergenang sama air teh. Tapi kalau anak muda nggak turun ke kebun, kalau stok kopinya habis, petaninya tutup usia, karena kan banyaknya yang tua-tua kan. Iya. Regenerasinya gimana? Itu. Pasti kamu dia. Jangan sungkan.